Perkenalkan, nama saya Elviani, NIM saya 20101043. Perkenalkan, nama saya Mary Marcelina dengan NIM 20101119. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab munculnya komunitas basis gereja NIM. Singkat kata, KBG merupakan kelompok basis gereja. Adalah sebuah persekutuan yang senantiasa bertumbuh, berkembang, berada di tengah-tengah perjalanan. KBG selalu berada dalam proses sedang menjadi. Walaupun wujudnya bermacam-macam, gagasan teologis yang melatar belakanginya tetap sama. Saki 2000 mendefinisikan KBG adalah satuan umat yang relatif kecil dan yang mudah berkumpul secara berkala untuk mendengarkan firman Allah, berbagi masalah sehari-hari, baik masalah pribadi atau kelompok, maupun masalah sosial, dan mencari pemecahannya dalam terang kitab suci. Nama itu yang kekurangan pastor dan tantangan diktator militer. Gerakan KBG atau CEB itu bisa lahir dan berkembang pesat di Brazil bersamaan dengan meluasnya pengaruh teologi pembebasan. Alasannya adalah paroki dengan pastor yang terbatas jumlahnya tak memungkinkan untuk mampu melayani umat pada urusan liturgi, peribadatan, dan pelayanan sakramental lainnya. Hampir semua negara di Amerika Latin mendapat pengaruh yang besar dari Gereja Katolik Spanyol. Namun demikian lainnya, dengan Brasil, negeri Samba itu sangat dipengaruhi oleh Gereja Prancis dalam sejarah Gereja Katolik Prancis pada abad ke-20. Nah, perlu kita ketahui juga, banyak lahir unsur dan paham radikal. Selain sosialisme Kristen, pengaruhnya adalah orang Katolik Brasil sangat terbuka untuk menerima gagasan atau pengetahuan baru dari luar, termasuk yang radikal sekalipun. Diktator militer mulai berkuasa di negeri itu tahun 1964. Pada teolog dan pastor radikal lebih memilih untuk melakukan suatu gerakan secara diam-diam. Nah, yang pertama itu ialah paroki dengan pastor yang terbatas jumlahnya, tak memungkinkan mampu melayani umat untuk urusan liturgi, peribadatan, dan pelayanan sakramental lainnya. Pastor paroki juga tidak memungkinkan bisa melayani secara intensial, apalagi tiap hari Minggu di setiap stasi atau pemukiman yang jauh dari jangkauan pusat paroki. Nah, banyak stasi yang tak terjangkau oleh pelayanan pastor paroki, yang dimana biasanya tinggal di kota-kota kecil. Maka, lewat komunitas basis gereja ini, muncullah para kaum awam tersebut untuk mengambil peranan dalam pembinaan keimanan umat tanpa harus menunggu atau menguatkan diri pada pelayanan para pastor. Yang kedua, yaitu dalam sejarah gereja Katolik Prancis pada abad ke-20, banyak lahir unsur dan paham radikal. Selain solidaritas Kristen, ikatan kedua negara juga dipererat oleh pengaruh terekat yang berkarya di Brasil, yakni Ordo Dominican. Apa pengaruhnya? Nah, orang Katolik Brasil
sangat terbuka untuk menerima gagasan atau pengaruh dari luar, termasuk yang radikal sekalipun. Nah, yang ketiga yaitu diktator militer mulai berkuasa di negeri itu tahun 196. Rezim militer yang disebut dukungan oleh Amerika Serikat untuk menumpas gerakan aksi rakyat yang dicurigai beraliran kiri dan dipengaruhi oleh paham Marxisme dan ateisme. Yang B, kelesuhan pastoral dan kejutan gereja Protestan, yang dimana selain faktor-faktor di atas, keadaan internal gereja Katolik sendiri dan persaingan dengan berbagai gereja dan sekte Protestan juga menjadi pendorong lahirnya gerakan suatu komunitas basis gerejani sejak abad pertengahan ke-20. Namun situasi sosial dan ekonomi berkembang amat cepat, pembangunan tersebut bergulir. Namun pada demikian guncangan politik datang silih berganti. Dalam situasi politik demikian itu, gereja setempat tidak menampilkan aksi gerejanya seolah-olah terlena dan keasikan dengan aneka upacara di sekitar altar. Selain itu, juga gereja Pentakostal dari Amerika Serikat berkembang pesat di Amerika Latin di antara umat Katolik yang tidak mendapat pelayanan pastoral yang memuaskan. Kemudian juga, celakanya lagi, gereja boleh dibilang nyaris cuman menyentuh umatnya 3 kali selama hidup manusia, yakni pada waktu lahir, dengan baptis, menikah, atau mulai berkeluarga. Sakramen perkawinan, dan saat meninggal, upacara melepas jasad, gaya menggereja yang tidak dinamis dan proaktif semacam itu cepat atau lambat pasti akan usang alias ketinggalan zaman. Tak mampu menjawab keutuhan umatnya, maka mau tidak mau gereja harus mengubah gaya dalam mewartakan kabar gembira. Nah, di saat bersantai di sekitar altar itu, gereja Katolik yang sudah hampir 100% menguasai seluruh Amerika Serikat Latin itu tiba-tiba dikejutkan lagi oleh perkembangan gereja-gereja Kristen Pentakosta. Sebagai umat mulai terpikat oleh gerakan gereja tersebut. Kenapa? Mereka merasa cukup lama diterlantarkan oleh pastor atau otoritas gereja Katolik. Para pastor terlalu sibuk menerimakan sakramen dan mengadakan upacara. KBG merupakan komunitas basis gerejani yang memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan dan perkembangan iman umat. Pater John Mansford, Prior SVD, merupakan salah seorang yang memiliki perhatian terhadap cara menggereja di Indonesia, khususnya di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, salah satu usaha yang dikembangkan beliau ialah kelompok basis gereja, KBG. Nah, cara menggereja dalam bentuk KBG ini bukanlah merupakan cara baru dalam gereja Katolik. Namun, gagasan ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari seruan Konsili Vatikan II yang mendasarkan gereja sebagai umat Allah. KBG sebagai basis kerasulan. Artinya, dalam hal ini anggota-anggota dari KBG harus menyatukan iman dan kehidupan harian. Mereka digambarkan bagaikan manusia yang mempunyai 2 telinga dan 1 mulut. Artinya, anggotanya mendengarkan firman Allah dan juga mendengarkan suara rakyat.
Setelah mendengarkan kedua suara itu, barulah ia menyerukan pesan profetis Injil. Perlu diketahui juga bahwa pengurus lingkungan KBG harus memperhatikan domba-domba gembalanya. Dia perlu memperhatikan apakah domba-domba yang digembalakannya maju atau mundur. Sudah menampakkan wajah Kristus atau sebaliknya, dia perlu menilai apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh lingkungannya dapat dibatasi atau tidak. Apakah keraguan anggotanya dapat dijelaskan atau tidak, dan seterusnya. Untuk itu, pengurus lingkungan atau pengurus KBG harus mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan program kerja lingkungan yang telah direncanakan bersama. Nah, perkembangan lingkungan dan persekutuan hidup perlu mendapat perhatian pengurus lingkungan atau pengurus KBG. Kalau pengurus lingkungan atau pengurus KBG tidak memperdulikannya, maka dia tidak mengetahui hambatan-hambatan yang dapat memperlambat proses perkembangan lingkungannya dan tidak dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan kemajuan-kemajuan yang sudah tercapai. Karya pengembangan lingkungan dan persekutuan hidup semua anggota KBG, baik permulaan maupun pada akhirnya, merupakan suatu persekutuan hidup dengan Tuhan, baik dalam bentuk renungan maupun dalam beraneka ragam bentuk perkumpulan serta perkumpulan keluarga-keluarga dalam KBG. Umat harus sampai ke penghayatan akan hubungannya dengan Tuhan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya. Diperlukan penilaian baik oleh pengurus lingkungan sendiri maupun sesama warga. Hal ini berarti bahwa gereja atau anggota gereja harus merasa aman dan sejahtera secara sosial, politik, dan kultural. Kemudian yang C, pengembangan dua kekuatan. Tantangan ini benar-benar menyadarkan umat Katolik, maka mereka mulai mengembangkan gaya mengajar yang lebih sesuai dengan tuntutan umat di situasi setempat. Stasi-stasi yang luas dan berjauhan kemudian dikembangkan dan dipecah-pecahkan menjadi komunitas yang lebih kecil, semacam lingkungan ataupun rukun tetangga. Stasi yang semulanya dipimpin oleh seorang katekis, kemudian yang dipecahkan menjadi komunitas yang lebih kecil dengan tim pastoral yang dipilih di antara umat sendiri untuk menjadi pemimpinnya. Pengembangan komunitas basis gerejani ini sebagai gaya mengajar yang lebih baru di tengah-tengah berkembangnya teologi pembebasan dari benua ini telah berhasil mengembangkan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Kemudian KBG sebagai gaya mengajar yang tanggap terhadap lingkungan dan penderitaan rakyat di sekelilingnya. Tumbuh subur, meskipun di sekelilingnya banyak mengalami berbagai masalah. Maka dari itu kembangkanlah KBG agar banyak masyarakat yang mengenal KBG, yang memudahkan kita untuk berinteraksi dan mengembangkan iman akan Yesus Kristus itu sendiri. Dengan hadirnya KBG ini maka menyatukan umat Kristiani yang lebih kecil dalam suatu kelompok, mendeskripsikan kedekatan antara perseorangan yang lebih baik dan teratur. Perkumpulan KBG ini menjadi satu yang baik bagi tiap-tiap orang yang menjadi anggota untuk saling mengenal dan bertumbuh dalam dinamika kelompok dan lebih mengenal daripada sekedar berkumpul tanpa makna. Bentuk pastoral dalam KBG ini adalah paling mendasarkan dan bersatu langsung dengan seluruh aspek
kehidupan sehari-hari anggota. Aspek-aspek ini yang menyangkut pengalaman yang relevan dan memudahkan aksi untuk saling berkomunikasi serta perencanaan dan pelaksanaan di setiap lingkungan. Hal inilah yang memunculkan terbentuknya KBG sebagai bentuk bahwa setiap umat Kristiani harus saling bersatu di dalam lingkungan maupun sekelompok yang saling bekerja sama untuk urusan praktis di dalam ini juga berarti kelompok umat yang kecil dan sederhana. Oleh sebab itu KBG selalu bersifat konteks dan tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya meskipun berada dalam satu wilayah teritorial yang sama. Lokasi KBG adalah keuntungan yang sekaligus keuntungan KBG tanpa sebagai komunitas gereja lokal di dalam kehidupan bermasyarakat. Martir terbanyak dari komunitas basis. Komunitas basis gereja ini berkembang luas di seluruh Amerika Latin. Mereka menghadapi keadaan yang sama. Kebetulan perkembangan komunitas basis gereja ini begitu cepat dan mulus karena berbarengan dengan era pembaruan total gereja Katolik yang dikembangkan lewat Komisi Vatikan II. Sejak kemunculan klub atau komunitas basis gereja nih, seperti yang dikembangkan dari Brazil itu senantiasa berusaha menghayati Injil di tengah-tengah situasi pemerintah yang totaliter yang selama beberapa waktu merajalela di negara-negara Amerika Latin dan menghasilkan banyak martir, orang beriman yang dianiaya dan dibunuh karena keterlibatan mereka dalam perjuangan kaum tertindas dan tersingkirkan. Semua orang yang membela kepentingan rakyat dan kaum miskin dicap sebagai beraliran kiri, sebagai gerakan dari ideologis Marxisme dan komunisme. Pendekatan kata yang melakukan pembelaan pada kaum terpinggir harus dibasmi. Perlu kita ketahui bahwa subjek pastoral komunitas basis gerejawi adalah basis pemberdayaan umat awam, baik karena karisma mereka maupun karena KBG adalah tempat mempertahankan iman dengan kehidupan dunia di mana awam sangat berperan. Oleh karena itu, sekarang waktunya para awam bangkit menjadi pelaku kerasulan dan melakukan pastoral. Awam tidak boleh dilihat lagi hanya sebagai sekedar subjek pastoral ataupun kaki tangan hierarki, tetapi sungguh menjadi subjek pelaku pastoral. Itu berarti pastoral atau dalam tanda kutip pastoral sentris harus sungguh direlativir ujung tombak untuk basis sendiri. Kemudian gaya kepemimpinan pastoral. Kalau gaya pastoral lama institusional cenderung bersifat otoriter, paternatis, dari atas ke bawah, maka gaya gereja berbasis KBG bersifat komunitas iman dan dialog partisipasi, suatu gerakan pastoral dari bawah dan dari atas kelompok basis. Kemudian tujuan pastoral mau dicapai ialah pengembangan iman umat yang pribadi, tetapi sekaligus bergerak di bidang sosial. Ditentukan rasa tanggung jawab dan kebebasan anak-anak Allah, mengembangkan umat yang bisa memberi kesaksian tentang cinta Allah yang menyelamatkan. Kemudian yang selanjutnya, proses pastoral. Yang pertama itu melihat, mendalami, menganalisa situasi sehingga kita dapat gambaran yang cukup lengkap tentang kenyataan hidup masyarakat, kenyataan hidup yang bisa baik, bisa juga problematika dan buruk. Kemudian kesimpulan, komunitas basis gereja ini diberikan pengertian yang sangat
berbeda dari tempat ke tempat. Ada keuskupan yang menyatakan kelompok-kelompok khusus sebagai KBG, misalnya Legio Mariae Karismatik, kelompok karyawan muda Katolik, dan sebagainya. Sebagai komunitas basis gerejani, artinya kelompok gerejani, KBG sebagai berorientasi pada kaum kecil. Komunitas basis ini terdiri dari orang-orang kecil dan mereka yang memiliki keperhatian dan keberpihakan pada orang kecil. Mereka melihat, mendengar, dan merasa seperti orang kecil. Mereka menghayati keprihatinan dan kepribadian Kristus sendiri. Maka dari itu terbentuk KBG tersebut agar mempermudah umat untuk senantiasa mendalami hidup iman. Kemudian ciri-ciri KBG. KBG adalah komunitas yang relatif kecil. Komunitas basis adalah satuan umat yang relatif kecil di mana dimungkinkan relasi dan komunikasi yang intensif. KBG adalah persekutuan, bukan sekelompok orang. KBG adalah satu gerejani karena daya dorong dasar yang melahirkan dan mengembangkan adalah Roh Kristus. Kemudian yang kedua, KBG adalah komunitas yang mendasari hidup kepada firman Allah ataupun kitab suci. Dalam mengembangkan kebutuhan dan persoalan hidup nyata sehari-hari, komunitas ini selalu menimba inspirasi dan kekuatan dari kitab suci. Kitab suci menjadi pegangan hidup mereka. Kemudian yang ketiga, KBG selalu berorientasi pada kaum kecil, di mana di sini yang dimaksud kaum kecil adalah di mana mereka menganggap bahwa mereka sendiri adalah kaum kecil, di mana mereka selalu menghayati kitab suci dan selalu mendengarkan firman Tuhan dan hidup dalam sukacita. Oleh sebab itu mereka menganggap bahwa mereka adalah kaum kecil karena mereka berpihak kepada Kristus itu sendiri. Kemudian yang keempat, komunitas basis ini adalah komunitas yang terbuka, komunitas yang menerima siapa saja, ayah, ibu, anak-anak, kaya maupun miskin, dari status sosial dan kebudayaan manapun. Kemudian yang kelima, komunitas basis ini adalah komunitas yang menghayati pola hidup alternatif. Ia diharapkan menghayati budaya trending, tidak membawa arus. Misalnya, semangat komunisme, ketidakadilan, korupsi, kesewenang-wenangnya, dan kekerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, KBG diharapkan menjadi basis pemberdayaan umat Allah. KBG ini semestinya menjadi basis kerasulan yang membawa umat pada pembaruan iman dan cara hidup yang baik dalam KBG serta menanamkan semangat evangelisasi agar umat dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta Kristus dalam lingkungan KBG maupun di luar lingkungan KBG. Mengenal KBG sebagai basis, KBG harus memperhatikan budaya-budaya setempat di mana KBG ini berada. Dengan melihat nilai-nilai budaya setempat seperti nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan persaudaraan, akan membuat KBG dapat bertumbuh dengan baik di suatu daerah tertentu. Hal ini akan mewujudkan pengharapan anggota-anggota gereja dalam KBG, bahwa KBG ini dapat menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, bahkan menjadi sarana keselamatan bagi dunia. Hendaknya pengalaman, persoalan, dan pergaulan dalam KBG harus menghasilkan sehingga dapat memperjuangkan nilai-nilai tentang firman Allah sehingga menumbuhkan kemampuan untuk bertindak. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari tiap anggota KBG juga sangat diperlukan. Rasa tanggung jawab untuk menjadikan gereja sebagai tanda kesaksian hidup berharapan harus menonjol dalam lingkungan KBG dan gereja.
Dengan demikian, komunitas basis sungguh dapat menghadapkan altar kepasrahan, artinya gereja tidak hanya berkualitas di sekitar. KBG harus menyadarkan bahwa dia adalah murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti menghayati iman, relasi dengan Kristus selain dalam doa, pelayanan, sakramen, pemberian derma, mengajar agama, terlibat lebih dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan profesi dan kebersamaan masing-masing. KBG semestinya terbuka dengan semua kemungkinan yang baru, artinya kesetiaan itu hidup. Menggereja tidak ditentukan oleh suku, ras, kekayaan, atau kekuasaan manapun, tetapi oleh Injil Kristus. Maka unsur kontekstual hidup menggereja selalu dihadapkan pada tugas menafsirkan situasi hidup nyata di tengah Injil. Di satu pihak, Injil Yesus Kristus dimulai secara universal. Di dalam pihak, Injil itu juga selalu dimengerti dan dijalankan dalam kebudayaan dan konteks tertentu, tidak dapat dihindarkan dari partikulitas.